Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma taqat illa farrajahallah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrallahi subhanahu wa man walahu wa aliman wa muta'alliman. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Al-Mukarram akhi fillah, Kiai Mustafa yang saya hormati, mudah-mudahan beliau ini selalu diberi sehat oleh Allah dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesehatan, dengan umur panjang, mudah-mudahan beliau selalu memberikan kesempatan waktunya untuk mendidik anak santri pondok pesantren apa namanya? Penaber. Pondok Muka panjenengan sedaya semuanya, santri-santriwati, santriawan, santriwati, melek awan, melek ini, ya, barokah dari Kiai Mustafa, barokah dari pondok pesantren ini, mudah-mudahan akan menjadi penerus generasi para ulama. Amin ya rabbal. Generasi Nahdlatul Ulama, generasi Majelis Al-Khair, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, lambang naungan Nahdlatul Ulama, wiritannya Al-Khair. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para kiai, ustadz yang dari Surabaya. Ini bukan dari Surabaya, ustadz. Yang satu ini ketua Thariqah Banten Raya. Ini Kiai Abdul Jalil. Ini kebetulan kemarin datang ke Hall Akbar Pondok Pesantren Rawdatul Muta'allimin Surabaya. Alhamdulillah saya sadap, saya todong, saya ajak ke sini. Alhamdulillah bisa hadir. Beliau ini membuka lahan baru, membuka lahan Al-Hikmah di Carenang, Banten. Alhamdulillah, mohon doa restu santri-santri, mudah-mudahan pembangunan pondok pesantrennya yang Abdul Jalil di Carenang, Banten segera selesai. Amin ya rabbal alamin. Yang satu ini Ustadz Jamaluddin juga dari Jakarta. Alhamdulillah
Sebetulnya ada satu lagi yang kita ajak, Kiai Haji Dasuki, tapi kebetulan beliau anaknya wisuda di pesantren Al-Fitrah, maka beliau tidak bisa ikut ke sini. Alhamdulillah, marilah kita menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di tempat yang sangat barokah, di tempat yang sangat indah, ya, yang disaksikan rembulan tanggal berapa? Tanggal berapa, Andre? 14. Malam 15 apa malam 14? 14. 14. 14, Masya Allah. Ini Mustafa ini orang ahli seni, ya, orang ahli seni. Ada sebuah syair yang dituliskan oleh Mbah Sunan Ngampel. Kalau nggak salah, mudah-mudahan dia oleh Ki Mustafa ini syairnya Mbah Sunan Ngampel dibenahi, karena saya bukan ahlinya, tapi saya pernah mendengar dari orang ahli syair Mbah Sunan Ngampel ini. Kebetulan sekarang tanggal malam 15-14 ya kira-kira. Ada syair yang begitu indah dari beliau, Raden Rahmat Sunan Ampel radhiyallahu anhu. Ya, lan bulan gede ono santri mene jambe. Ya, lan bulan gede ono santri mene, artinya mencari bagian apa? Santri itu bagaikan rembulan malam 15. Wajahnya cerah, begitu padang dan indahnya. Para santri wajah-wajahnya mencorong, nur bercahaya. Semua santri sama menaiki pohon. Ada yang bagian apa jambit? Penang. Penang. Pernah kepingin kayak bungkana penang. Buana penangan to manis ngapa pahit? Pahit. Bungkana penangan to sebanyak lurus ngapa bilu? Lurus. Ini isyarah tersirat daripada isyarah Mbah Sunan Ngampel. Santri yang begitu bagus dan indahnya, wajahnya bersinar. Ya, hayo kita menggayuh, kita upayakan meniti jalan yang lurus. Meniti jalan yang lurus demi untuk mencapai sesuatu yang tidak manis. Karena jambe itu sepet dan pahit, betul? Betul. Ilmu itu bagaikan buah pinang. Ya. Ilmu itu bagaikan buah pinang. Siapapun orang yang di pesantren telah mendapatkan ilmu dari para masyayikh, para kiainya, maka Anda dituntut untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan daripada pesantren. Orang melaksanakan ilmu yang dihasilkan dari pondok pesantren itu sangat tidak menyenangkan. Pasti ada jerih payah. Ya, orang itu kalau menjadi orang yang tinggi derajatnya, menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus banyak melakukan tirakat, melakukan riyadhah. Musim orang tidur malam, kita bangun malam untuk melakukan sholat tahajud. Pagi-pagi orang enak-enak sarapan, kita harus membacakan Al-Quran. Pagi-pagi orang sama merokok, kita selalu bersolat
melakukan sholat duhanya, itu menandakan isyarah daripada Mbah Raden Ahmadullah Sunan Ampel. Itu isyarahnya pohon jambi yang mana buahnya pahit. Tapi kalau para santri betul-betul ilmunya manfaat, memang berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu di dalam dunia, melakukan ilmu-ilmu yang didapat daripada guru-gurunya, insya Allah besok di akhirat akan mendapatkan derajat yang mulia dari Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Santri, orang-orang yang iman kepada Allah, santri-santri yang telah diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, maka dijanjikan Allah akan diangkat derajatnya besok di atas derajat orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan santrina Kiai Mustafa Anto mulai dari pondok lagi, moga-moga jadi penerus generasi ulama ahlu sunnah wal amin ya rabbal alamin. Sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi saya diperintahkan oleh Kiai Mustafa di Soro sampaikan fadilah majlis dzikir dan fadilah ilmu. Rasul Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ini, alam semesta ini namanya dunia. Apapun yang ada di semesta alam ini yang tidak diperuntukkan untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya dunia. Ya, definisi dunia. Apapun yang ada di semesta alam ini, tapi bukan untuk kepentingannya Allah, itu namanya Tapi kalau apa yang ada di dunia ini digunakan untuk kepentingan ke jalan Allah, itu namanya akhir. Seperti tanah yang lebar ini, lokasi pondok pesantren ini yang dikelola oleh Kiai Mustafa. Ini Kiai Mustafa membeli tanah ini bukan untuk bangga-banggaan wanatiril muqantoroh, bukan bangga-banggaan tentang harta, bukan. Ya, Mustafa berusaha untuk mendapatkan lokasi tanah ini demi untuk mendidik anak bangsa, untuk mendidik generasi ulama, menjadikan orang-orang yang pinter, orang-orang yang alim, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Saya ulangi lagi, dunia dan seisinya. Ad-dunya mal'unatun wa ma fiha. Dunia dan seisinya ini mal'unah. Apa mal'unah itu? Mal'unah itu kurang diperhatikan oleh Allah. Ya, tidak diperhatikan oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah. Mencangreng bobian nabe tak ereken, tak ada gudana nikah, kecuali illa zikrullah subhanahu. Kecuali kalau dunia dan seisinya ini untuk dijadikan jalan
menuju menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala illa zikrullah wa ma walahu, dan apa-apapun yang untuk dibantukan, diperbantukan untuk mewujudkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya jalan-jalan yang menuju menggapai keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi Kiai Mustafa minta kabula supaya menyampaikan fadilah zikir, membantu dan menolong majelis-majelis, yang mana majelis itu untuk mengarahkan kita, menunjukkan kita ke jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, la yaqutu qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah. Tidaklah ada sebuah kaum berkumpul, duduk, seraya lisannya, hatinya mengingat akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Lisannya berzikir kepada Allah, hatinya ingat kepada Allah. Illa haffathumul malaikah. Ya, tidak, ya, kecuali malaikat ini mengelilingi tempat itu. Ini sekarang kita di majelis ini, di pondok ini, mulai tadi sholat maghrib kita mengadakan istighosaan, mengadakan yasinan, mengadakan tahlilan, kirim doa, kita berzikir bersama kepada Allah, berselawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini di atas kita semua ini malaikat mengelilingi kita. Ketika para malaikat itu mengelilingi kita, apa yang dilakukan malaikat? Tidak ada lain kecuali malaikat memintakan rahmat dan ampunan dan ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk siapapun yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan santri-santri pondok pesantren ini mendapatkan ridho, maghfirah, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, berkat majlis yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu. Illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Allah menurunkan ketenangan dalam jiwa kita. Ya, kalau kita selalu banyak mengikuti majelis-majelis zikir, sampean masih anak-anak kecil, sampean masih belum punya dosa, bagaimana nanti konsekuensinya? Orang tua semuanya, para santri-santri, orang tuanya yang di rumah diberikan rahmat oleh Allah, digampangkan rezekinya oleh Allah, agar supaya sampan langgeng terus menerus berupaya mengejar ilmu yang bermanfaat. Nanti setelah di sini lulus, pindah lagi, orang tuanya punya kemampuan membiayai. Kenapa? Karena Anda sering mengikuti majelis zikir. Orang tuanya digampangkan oleh Allah rezekinya, hatinya dijembarkan oleh Allah. Barokah apa? Berkah Anda yang sering ikut majelis-majelis yang diridhai oleh Allah. Lebih-lebih majelis zikir, lebih-lebih zikir yang di bawah tuntunan jamaah al-khidmah. Karena jamaah al-khidmah itu yang pengelola pendirinya seorang wali besar, walinya Allah subhanahu wa ta'ala, yang didengar oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah,
Walaupun beliau sudah mangkat, sudah ada di alam sana, tapi rohaniahnya selalu memantau kita semua. Siapa pencinta selalu dipantau, dimintakan doa kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan wali-wali santrinya berkat sampean selalu ikut di majelis, berada di pondok ini, wali santrinya digampangkan rizkinya oleh Allah, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya robbal. Yang terakhir kata Rasulullah, wa aliman wa muta'alliman, orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Selain orang ahli zikir kepada Allah, siapa lagi? Wa aliman, para kiai. Ya, para kiai ini tugasnya Masya Allah. Ya, tidak gampang jadi kiai. Ya, tidak gampang jadi panutan. Ya, kiai ini sengsara, siang susah, malam payah. Ya. Kenapa payah? Payah mikirkan santrinya. Santri-santrinya didoakan, malam diajak tahajud, diajak sholat tasbih. Ya, di sini kalau malam ada sholat tasbih, ya, ada sholat hajat, diajak kita semakin Mustafa memohon kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Aliman, kiai, tugasnya berat, sangat berat. Ya? Karena kiai itu harus menempuh dua jalan yang sangat terjal. Di dalam Al-Quranul Karim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, satu, lamma sabar. Kiai ini Masya Allah, saya disalut sama saudara kami Kiai Mustafa, Masya Allah, sabar ya, membimbing sampean semua ini. Waduh, kalau nggak sabar nggak mungkin, nggak bisa ya. Kiai ini harus tabah menghadapi kehidupan pribadinya demi mikir santri. Dia doakan Kiai Mustafa ini diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan imannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Satu, lamma sabaru. Nomor dua, bi ayatina yuqinun, mantap yakinnya kepada Allah, tidak semua apapun gangguan yang terjadi, ujian yang terjadi, Masya Allah itu dianggap semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugasnya para ulama, tugasnya para alim. Makanya orang alim itu kata Rasulullah, yud'a aziman fi malakutis samawati wal malakut samawat. Orang alim, ilmunya manfaat, diberikan, dimanfaatkan orang lain. Ini para malaikat ini sudah sama ngundang dari alam langit. Fi malakutis hada rajulun salih, hada rajulun alim, hada rajulun arifun. Dari langit itu sudah memanggil-manggil. Ayo datang kalian semua, datang kalian jadi santrinya, jadi santri. Itu dari langit. Karena dia ini sudah memenuhi syarat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala saya doakan, mudah-mudahan saudara kami yang Mustafa diberi kesabaran mendidik anak santri-santrinya, sehingga santri menjadi generasi orang-orang solihin. Yang terakhir, wa muta'allim, santri, orang yang mau belajar agama itu sudah dijamin oleh Allah mendapat penghargaan yang sangat mulia dari sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Besok akan mendapat posisi yang tinggi di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kita selalu mendoa, mudah-mudahan ilmu yang didapat dari kiai-kiainya manfaat. Apa ilmu manfaat itu? Ilmunya bisa menyinari hatinya, bisa menjaga dirinya dari melakukan apa-apa yang tidak
diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan santri Pondok Pesantren Kiai Mustafa ini menjadi generasi-generasi ulama yang handal di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena saya tidak ada persiapan. Ya, saya datang ke sini ini spontanitas. Saya diajak Ustadz Ahmad, diajak tadi malam manakipan di pondoknya Ustadz Ahmad. Alhamdulillah. Nah, setelah itu saya mau pulang tadi pagi, ternyata kapalnya nggak ada. Diminta hadir ke tempatnya Ustadz Kiai Mustafa ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran saya ini bisa bermanfaat kepada saya pribadi, ya, dan manfaat kepada semua anak-anak santriwati di pondok pesantren Kiai Mustafa ini. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.